Salam jumpa kawan-kawan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Yashar. Kawan-kawan, kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang turunan persamaan gravitasi Newton dan konsep materi terkompresi. Inspirasi persamaan ini sebenarnya berawal dari ekspektasi saya bahwa dark matter adalah partikel materi terkompresi yang sangat kecil yang menyebar di ruang antar bintang dan antar galaksi yang mempunyai efek gravitasi sangat besar sehingga yang menyeimbangkan dan menstabilkan struktur galaksi-galaksi. Dan semesta model awan dan hujan mengklaim bahwa materi terkompresi adalah materi di mana tidak ada ruang sama sekali di keseluruhan materi tersebut. Kalau memang demikian, lantas timbul pertanyaan, mengapa partikel-partikel dark matter tersebut tidak menerobos masuk ke ruang sistem tata surya kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat apa perbedaan kondisi fisik antara ruang antar bintang dengan ruang di sistem tata surya. Nah, jawabannya adalah hanya temperatur. Ruang tata surya mendapat panas dari matahari, sedangkan ruang antar bintang tidak mendapatkan sumber panas sama sekali sehingga temperatur di sana mendekati 0 derajat Kelvin. Dari itu, kita harus melibatkan temperatur T pada faktor G di persamaan gravitasi Newton F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana F sama dengan gravitasi antar materi, G sama dengan konstanta gravitasi, M1, M2 adalah massa materi 1 dan massa materi 2, R sama dengan jarak antar materi. Selain temperatur, di planet bumi ini kita telah mengamati bahwa gravitasi dipengaruhi oleh density. Dan setelah dicermati, kita dapati bahwa gravitasi naik dengan penurunan temperatur dan kenaikan density. Sehingga dengan keterlibatan T dan D, faktor G menjadi G sama dengan G kecil atau konstanta gravitasi yang baru dikali D1 kali D2 dibagi T1 kali T2, di mana G kecil sama dengan konstanta gravitasi yang baru, D1 D2 sama dengan density materi 1 dan materi 2, T1 T2 sama dengan temperatur materi 1 dan materi 2. Sehingga turunan persamaan gravitasi Newton adalah F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat. Persamaan ini berlaku untuk semua materi, baik materi biasa ataupun materi terkompresi. Nah, ternyata turunan persamaan gravitasi ini dapat menjawab mengapa partikel-partikel dark matter dari interstellar tersebut tidak menerobos masuk ke ruang sistem tata surya kita. Karena dengan kenaikan temperatur dan sesuai dengan persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat tersebut, ikatan antara elektron dengan inti atom di materi terkompresi dark matter melemah sehingga lepas. Dan pelepasan ikatan subatomik matter ini menghasilkan cosmic ray yang menyerbu masuk dari interstellar atau ruang antar bintang ke tata surya kita. Jadi partikel-partikel dark matter dari interstellar tersebut sebenarnya telah menerobos masuk ke tata surya kita. Hanya saja langsung berubah menjadi cosmic ray karena kenaikan temperatur. Lihat referensi mengenai cosmic ray di referensi 30. Dan selanjutnya ternyata turunan persamaan gravitasi Newton ini berlaku untuk semua materi. Persamaan ini sesuai dengan dan dapat menerangkan kasus-kasus materi seperti struktur atom, reaksi nuklir, besi memuai pada pemanasan, air menguap, air mendidih, supernova, black hole, dan tentunya juga dark matter yang sebenarnya adalah sumber inspirasi dari turunan persamaan gravitasi Newton ini, serta masih banyak peristiwa materi lainnya. Berikut beberapa contoh kasus yang kesemuanya sebenarnya dikarenakan oleh pengaruh temperatur pada materi sesuai dengan persamaan turunan gravitasi Newton F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat. Ingat struktur atom. Ikatan kestabilan inti atom dengan elektron-elektron yang mengorbitnya bukanlah karena muatan magnet atau muatan elektrik positif negatif. Ikatan magnet tidak terlalu kuat untuk menjaga kestabilan struktur atom. Yang sesungguhnya terjadi adalah daya ikat gravitasi sebagaimana diekspresikan oleh persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 dikali M1 kali M2 dibagi D1 kali T2 kali R kuadrat. Pada reaksi nuklir dibutuhkan kenaikan temperatur agar terlaksana dan juga sebaliknya. Reaksi nuklir dapat dihindari dengan penurunan temperatur.
pada kenaikan temperatur, menurut persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat, gravitasi antara elektron-elektron dengan inti atom mengecil, mengakibatkan elektron-elektron terluar mudah lepas dari ikatan inti atom. Demikian juga gravitasi antar inti atom yang terdiri dari proton dan neutron mengecil dengan kenaikan temperatur, sehingga dengan kenaikan temperatur atom-atom radioaktif cenderung berubah mencari bentuk kestabilan baru. Sebaliknya, pada penurunan temperatur, gravitasi antara inti atom dengan elektron dan antara proton dan neutron menguat, sehingga atom-atom tersebut akan menjadi lebih stabil. Logam, misalnya besi, menguai dengan pemanasan. Pada kenaikan temperatur pada logam, misalnya besi, terjadi penurunan gravitasi sesuai dengan persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat antara inti atom dengan elektron, sehingga elektron yang bergerak mengorbit inti atom menjauh dari inti atom, yang akibatnya volume atom logam tersebut membesar. Itulah yang terjadi pada peristiwa pemuaian. Pada kasus air menguap dengan kenaikan temperatur dan sesuai dengan persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat, yang terjadi adalah pemuaian atom-atom pada molekul H2O seperti kasus logam memuai, sehingga molekul-molekul tersebut juga menguai, dan dengan kenaikan volume molekul air tersebut densitinya menurun drastis sedemikian rupa sehingga berubah wujud menjadi gas atau uap air. Pada kasus air mendidih karena pemanasan, misalnya ketika memasak air sesuai dengan persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat, kenaikan temperatur di bagian bawah panci atau yang paling dekat dengan api pemanasan akan mengakibatkan penurunan density seperti kasus di atas. Terjadi perbedaan density dan temperatur antara air di bagian bawah dengan air di atasnya. Nah, air bagian bawah panci yang mempunyai temperatur lebih tinggi dan density lebih kecil akan naik ke permukaan air sesuai dengan persamaan turunan gravitasi Newton tersebut. Peristiwa ini terjadi terus-menerus selama pemanasan air panci tersebut. Itulah yang menyebabkan air mendidih atau bergolak. Nah, ini yang menarik, supernova. Supernova. Ketika bintang yang menua mulai kehabisan bahan bakar, maka temperatur bintang tersebut akan menurun karena berkurangnya pembakaran. Akibatnya sehubungan dengan persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat, bintang tersebut akan memadat dikarenakan struktur atom memadat. Demikian juga jarak antara atom akan mengecil. Gravitasi bintang sekarat tersebut terhadap objek-objek yang mengorbitnya naik pesat seiring dengan penurunan temperatur dan peningkatan density. Hal ini menyebabkan planet, asteroid, bulan, dan objek-objek lainnya tertarik, menyatu, bergabung dengan bintang sekarat tersebut. Kemudian, ketika planet dan objek-objek tata surya lain merapat ke bintang sekarat tersebut, bintang tersebut kembali mendapat tambahan bahan bakar baru dan bahkan sangat banyak, yang menyebabkan ledakan hebat. Yang besar ledakannya tergantung dari berapa banyak materi planet, bulan, dan objek lainnya yang menyatu tersebut. Kejadian tersebut teramati sebagai supernova. Setelah kehabisan bahan bakar, supernova berhenti. Lantas, temperatur bintang tersebut menurun drastis. Dan berdasarkan persamaan gravitasi Newton dengan penambahan faktor density dan temperatur di atas, gravitasi antara inti atom dan elektron pada struktur atom meningkat drastis, sehingga ruang antara inti atom dan elektron menurun drastis sampai tak ada lagi ruang di struktur atom yang baru tersebut. Disebut sebagai atom terkompresi. Kemudian juga karena gravitasi yang super tinggi, jarak antara atom terkompresi satu sama lainnya juga mengecil sampai nol, sehingga materi yang baru terbentuk tersebut berubah menjadi materi terkompresi. Ringkasnya, materi terkompresi adalah materi di mana tidak ada ruang sama sekali di keseluruhan materi tersebut, atau materi terkompresi adalah materi di mana tidak ada ruang sama sekali antara atom terkompresi.
Pada struktur materi biasa, terdapat sangat banyak ruang antara inti atom dan elektron, dan antara atom-atom atau molekul-molekul, sehingga materi biasa mengandung sekitaran lebih dari 99% volume ruang. Beda dengan materi terkompresi, di mana ruang mendekati atau sama dengan 0%, dan materi mendekati atau sama dengan 100%. Jadi, pada peristiwa di atas, bintang mati tersebut terkonversi menjadi objek materi terkompresi yang kemudian disebut black hole. Ya, itulah kawan-kawan peristiwa yang terjadi pada supernova. Oke, kita lanjut ke black hole. Apa itu black hole? Sebagaimana telah diuraikan di atas, akhir dari peristiwa supernova pada satu bintang adalah black hole, yang sebenarnya adalah materi terkompresi. Pernyataan ini serasi dengan referensi black hole menurut teori Big Bang. Black hole adalah objek dengan materi luar biasa banyak terkompresi pada satu area kecil. Bayangkan sebuah bintang 10 kali lebih masif dari matahari, ditekan sedemikian rupa menjadi sebentuk bola dengan diameter sebesar kota New York yang mempunyai gravitasi luar biasa besar, sehingga tak ada sesuatu, bahkan cahaya pun tak dapat meloloskan diri dari tarikan gravitasinya. Dan berikut catatan teori Big Bang mengenai black hole. Para ilmuwan tidak dapat mengamati black hole secara langsung dengan menggunakan teleskop yang mendeteksi X-ray, cahaya, atau bentuk-bentuk radiasi elektromagnetik lainnya. Referensi 16. Semesta model awan dan hujan menjawab kondisi di atas sebagai berikut. Kondisi black hole sebagaimana catatan tersebut di atas dikarenakan tidak ada ruang sama sekali pada struktur black hole atau ruang sama dengan 0%. Objek memerlukan ruang dan materi agar dapat memiliki karakter sebagaimana disebutkan di atas. Jadi, terbentuknya black hole mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat. Berikut adalah dark matter. Dark matter adalah hipotesa bentuk materi yang diperkirakan sekitar 85% bagian materi dari keseluruhan materi di alam semesta atau satu semesta. Dark matter disebut dark atau misteri karena tidak berinteraksi dengan medan elektromagnetik, yang artinya tidak menyerap, memantulkan, dan memancarkan radiasi elektromagnetik, karena itu sulit untuk dideteksi. Dari berbagai pengamatan astrofisika seperti efek gravitasi yang tidak serasi kecuali dengan kehadiran dark matter. Karena itu, kebanyakan ilmuwan sepakat dark matter hadir dalam jumlah yang sangat besar di ruang semesta dan yang dengan kuat mempengaruhi struktur dan evolusi ruang semesta. Bukti utama dark matter datang dari perhitungan bahwa galaksi-galaksi akan berbeda jauh atau bahkan tidak terbentuk sama sekali jika tidak mengandung materi tak teridentifikasi. Itu kutipan dari referensi 9. Lihat uraian mengenai black hole di atas. Semesta model awan dan hujan telah menyatakan bahwa black hole adalah jenis materi terkompresi. Mengacu pada hipotesa dark matter, berawal dari pengamatan efek gravitasinya terhadap galaksi-galaksi dan karakter dark matter yang mirip dengan black hole tidak berinteraksi dengan medan elektromagnetik, maka semesta model awan dan hujan mengusulkan bahwa dark matter adalah materi terkompresi yang sangat kecil yang menyebar di ruang semesta. Kemudian persoalan muncul, jika demikian keadaannya, mengapa partikel dark matter tersebut tidak penetrasi atau menembus ke sistem tata surya? Nah, untuk menjawab pertanyaan mengapa dark matter tidak penetrasi ke sistem tata surya, itulah yang menjadi inspirasi awal saya dalam mengusulkan persamaan turunan gravitasi Newton. Ya, perbedaan yang paling penting antara sistem tata surya dengan ruang antar bintang di dalam galaksi adalah temperatur. Dari itu saya mengusulkan faktor temperatur T harus disertakan pada faktor konstanta di persamaan Newton F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Tapi karena di planet bumi kita juga mengalami bahwa ternyata density juga mempengaruhi gravitasi, maka selain temperatur saya mengusulkan bahwa density juga harus dimasukkan ke faktor G tersebut, sehingga G sama dengan G yang baru kali D1 kali D2 dibagi T1 kali D2, sehingga persamaan yang saya usulkan menjadi F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali D2 kali R kuadrat.
Ya kawan-kawan, mempelajari dark matter inilah yang merupakan inspirasi awal saya dalam rangka mengusulkan persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali T2 kali R kuadrat. Dan berikut beberapa contoh kasus yang dipengaruhi oleh density atau pengaruh density dominan, sehingga terjadi perbedaan gravitasi materi-materi berikut dengan inti bumi sesuai dengan persamaan F sama dengan G kali D1 kali D2 kali M1 kali M2 dibagi T1 kali D2 kali R kuadrat, yaitu kapal laut, balon udara, awan, bensin dan air, dan lain-lain. Ya, di atas adalah beberapa contoh bahwa persamaan turunan gravitasi Newton dapat menjelaskan kasus-kasus materi, baik itu materi normal ataupun materi terkompresi. Terima kasih, saya Yashar dari Indonesia. Salam